بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن سمر الحضرمي، للسيد الحسن توفيق بن محمد حسنري، وللسيد كهدي محمد دهلان بن حميد، وللسيد الشيخ زاوي منهج أنوار، وللسيد الحاج عبد المجيد بن، وللسيد الحبيب محمد بن مشهور الهرد، وللسيد الحبيب علوي بن سقاف، وللسيد الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب، وللسيد الحبيب عبد الرحمن بن حسن الحبشي ببركاتهم وبعلمهم ونفحتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari ini atas izin Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam Mushalah Nurul Jannah, bersama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadikan sarana bagi diri kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita masih di dalam bab jenazah. Kemarin kita membahas masalah beberapa hal yang berkaitan dengan salat jenazah. Tidak salah ya? Jadi kita mengulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salatil jenazah sab'atun. Rukun salat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat salat jenazah. Niat salat jenazah ini ma'asyiral hadirin tetap niat itu di dalam hati. Ya, tempat niat itu adanya di dalam hati. Adapun berkaitan dengan lafaz niat, itu memang sama pecah salat kita 5 waktu biasa, hukumnya sunnah. Apa yang dimasukkan di dalam hati waktu niat salat jenazah? Jadi kalau salat fardu kan ada 3.
yang dimasukkan di dalam hati, yang dilintaskan waktu kita takbiratul ihram. Qasdu, ta'rud, ta'yin. Qasdu itu menyengaja tujuan. Usolli itu nah, qasdu itu nah, sengaja aku salat. Ta'rud itu fardunya disebut. Ta'yin itu namanya. Untuk salat jenazah, kalau kami belajar dulu, yang wajib masuk waktu kita salat jenazah itu, yaitu sengaja aku salat, mayit lanang apa betina, fardu karena Allah. Sengaja aku salat diwati sana, Allahu Akbar. Sengaja aku salat jenazah lanang, sengaja aku salat jenazah betina, fardu karena Allah. Jadi jenazah lanang ataupun betinanya dimasukkan waktu kita ngangkat takbir. Takbiratul ihram. Karena yang pertama itu niat. Niat yang di dalam hati. Berkaitan dengan lafaz niat, itu hukumnya sunat. Untuk apa? Untuk menguatkan waktu kita takbiratul ihram, niatnya ini lanang apa betina. Usalli ala hadal mayyiti. Itu lanang. Usalli ala hadal mayyiti. Arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Usalli ala hadhil mayyitati. Untuk jenazah betina. Jadi itu masalah niat di dalam salat jenazah. Adapun ma'asyiral hadirin, itu untuk salat jenazah, kalau seandainya jenazah itu sudah lewat masa balignya. Sudah lewat masa baligh. Kalau dia masih kecil, budak itu masih kecil, niat untuk lanang mayit laki-laki, budak kecil, usalli ala hadal mayyitit tifli. Ya. Tifli. Ala hadha mayyitil tifli. Kalau betina ala hadhil mayyiti tiflati. Itu lafaz niatnya. Tapi dia tidak masuk rukun. Belakangnya sama, arba'at takbiratin fardul kifayah sama. Yang masuk rukun itu waktu kita melintaskannya di dalam hati. Jadi tidak payah-payah kita ni mahab niat. Kita ni terbatas, ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Nak ngapalkan lafaz niat tu rasanya tak tapal. Bingung. Itulah ngapa dalam syariat lafaz niat tidak termasuk rukun, Pak. Karena tidak seluruh orang baca. Yang rukun itu yang lintasan di dalam hati. Bahasa kita baik. Tidak pula nak pakai bahasa Arab. Dah budak ni lanang tino, lanang. Allahu Akbar, sengaja aku salat jenazah anak laki-laki karena Allah, fardu karena Allah. Sengaja aku salat jenazah anak perempuan, fardu karena Allah. Sengaja aku salat jenazah laki-laki ini, fardu karena Allah. Sengaja aku salat jenazah perempuan ini, fardu karena Allah. Dalam hati. Jadi itu niat. Pelajarilah, tunjuk tahulah siapa yang nak kita tunjuk tahu, mungkin dari keluarga, dari anak itu utama. Karena kayak esok kita meninggal, kalau pacak yang jadi imam anak kita dewe. Kalau pacak itu lebih afdol. Lebih afdol. Man kalau tak pacak juga ya sudah apa boleh buat.
Cuman kita nih Bapak harapan baik. Kepengen dia esok salat jenazah anak kita yang jadi imamnya. Pengen esok kaget yang mimpin salat jenazah misal 2 kali nak disemayang. Di rumah sekali, di langgar atau di masjid sekali. Di rumah anak kita nomor 1 atau anak nomor 2. Di langgar di masjid anak nomor pertama atau anak ketiga. Kok model main? Yang agak-agak sedih itu anaknya ada. Misal pun tak pacak jadi imam, melok jadi makmum jadilah. Yang sedih itu lah jadi imam tidak, giliran jenazah digawak ke langgar ke masjid, dia hayal berkelakar di luar. Tak kata inisiatif dia nak melok salat jenazah, ngapo? Tak pacak. Tidak pacak. Jadi niat. Lafaz niat itu hukumnya sun. Yang niat yang wajib itu yang di dalam hati. Jadi yang menjadi wajib yang pertama yaitu niat. Kemudian rukun salat jenazah yang kedua empat kali takbir. 4 takbir. Wasani arba'u takbiratin. Yang kedua rukun salat jenazah yang kedua 4 kali takbir. Oke, kita bahas apa dia isinya. Yang ketiga as-salisu al-qiyamu 'alal qadir. Rukun salat jenazah yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Jadi boleh juga duduk salat jenazah. Boleh duduk. Tegak lama misal tak tahan duduk. Atau wong yang maaf make kursi roda pengen melok salat jenazah melok. Tidak apa-apa. Karena dia termasuk rukun. Yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu. Yang keempat ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Yang keempat membaca suratul Fatihah setelah takbir yang pertama. Ya, setelah takbir yang pertama. Jadi Pak, habis takbir itu kalau salat lain make iftitah. Cuman salat jenazah yang tak ada make iftitah. Allahu Akbar. Langsung maca Fatihah. Langsung dia maca Fatihah. Itu habis takbir yang pertama. Al-khamis, as-salatu ala nabi ba'da saniyah. Yang kelima apa? Membaca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Allahu Akbar, maca Fatihah sampai habis. Allahu Akbar, maca salawat. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi cukup, tak apa-apa. Cuman kata ulama, lebih afdal salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat yang kadang kita baca waktu tahiyat akhir itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dah. Cuman jangan salam. Kita nih kebiasaan innaka Hamidum Majid salam kakek. Tidak, belum salam. Baru takbir kedua itu. Jadi yang kelima apa rukun salat jenazah? Yaitu membaca salawat kepada Nabi waktu setelah takbir yang kedua. Yang keenam as-sadisu ad-du'a lil mayyit ba'da salisah. Mendoakan mayit ini
setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Pendeknya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Tino. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrib nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Ada yang agak panjang lagi. Itu yang agak sedang. Yang paling pendek tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Ustaz, boleh tak Allah maghfir lahu? Kata ulama boleh, Pak. Kalau memang dah hafal nian. Kalau dah acak nian. Allah maghfir lahu. Allah maghfir laha. Umula 50 buat itu. Berarti nak ngapal dia tu ya tak? Tidak galak belajar. Allah maghfir lahu. Allah maghfir laha. Jadilah itu. Malaikat lagi tak ribut. Ya malaikat tak ribut. Kau wejo ya tak? Kau nak ngata-ngata pula. Mayit tu lagi tak ada rusuh. Aku doa mak itu. Lah pula nak rusuh dia lah mati. Kata urusan ya. Allah paling tidak. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Setelah takbir yang ketiga. Yang keempat, yang ketujuh, rukun salat jenazah yang ketujuh, assalam. Yaitu mengucapkan salam. Jadi habis takbir keempat, tidak katik bacaan apa-apa, tidak apa-apa. Boleh. Cuman kita ni kadang nambahi maca doa lagi. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, maca doa. Takbir keempat ini. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kalau berarti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tambahi. Habis itu baru salah. Jadi tidak ada maca doa itu sah hukumnya. Cuman sayang kesempatan kita mendoakan almarhum ataupun almarhumah tadi. Jenazah tadi. Apalagi doa-doa ini, bacaan ini. Tunjuk tahu juga siapa anak, apa cucu. Jangan tidak baca. Tujuh ikut ni. Jangan tidak baca. Ngawikan semayang jenazah. Cuman pendek-pendek galau, Pak. Perhatikanlah. Pendek-pendek galau. Bunyi speaker kita. Okey, Pak. Allahu Akbar, Fatihah. Ya, so Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Baca dipendek ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadilah. Atau nak tambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Atau nak lengkap maki yang tadi itu. Pendek baca. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahu Akbar. Dah apal, tidak usah baca doa. Jadi ngapo pendek-pendek kalau ni? Biar wong ni mudah ngawi. Yang mudah mah ini lagi wong kita ni malas. Nak belajarnya tadi. Yang mudah mah ini lagi malas nak ngawi. Tengoklah kehebaan jemaah sekalian semayang jenazah. Yang nyongol semayang itulah. Kami kaget kumpul nak melok nganter wong meninggal. Tinggalnya datang dari mana, rombongan, kawan, keluarga, segala macam datang. Jadi kan semayang jenazah, yang itu. Nah. Jadi itu masalah rukun sholat jenazah. Ada 7. Kemudian kemarin kita nih bahas masalah posisi jenazah kalau tidak salah.
Karena lupa menjelaskan rukunnya, padahal itu yang penting. Jadi jenazah itu ada dua macam. Satu, jenazah itu ada jenazahnya di hadapan kita. Dua, jenazah itu posisinya jauh. Itu ada, cuman jauh. Nah, itu kalau seandainya posisi jenazahnya itu jauh, maka boleh kita mensolatkannya dengan solat gaib. Cuman ada jarak, tidak basing-basing. Ada jaraknya. Dalam satu riwayat jaraknya itu 2 merhala. 2 merhala itu lebih kurang 90 km. Gabung oleh agak belah sana sekayu. Agak sana ke Tepati. Negalayo gabung oleh 90. Agak sana sekayu 90. Benar 90 sekayu. Belum. Ha? Panggil kalau kayu. Jadi jaraknya ada satu pendapat sama pecah salat qasar. Jarak salat qasar. Ada yang ngomong 84 kilo, ada yang ngomong 87 kilo, ada yang ngomong 90 kilo. Jadi jaraknya itu jarak 2 merhala salat qasar. Kalau masih di sinilah, tak boleh kita salat gaib. Misal ada keluarga akrab nian misal. Meninggal di kilometer 12. Nak ngancap ke sana sungkan. Kendaraan kati. Kaki sakit. Sudahlah, main gaib. Tidak baca. Ada syaratnya, jaraknya ada. Dan kita tahu misal terkabar dia tadi meninggal pukul 10 pagi. Digawak pukul 4 habis asar. Kita tahu kalau dia tu digawak jam 4 habis asar. Kita boleh salat jenazah sebelum jenazah itu dikubur. Oh Bang Cik, ini abah meninggal. Jam berapa digawak? Soalnya mudah-mudahan sore inilah. Oh ya sudah. Terima kasih, minta maaf aku tak baca datang. Jauh kamu tuh. Asal di mana nih? Lahat, Pagaralan. Baca aku nak ke sana jauh. Ya sudah. Ya, mudah-mudahan melok salat gaib. Salat gaib. Ada satu pendapat kalau pacak solatnya tu sebelum jenazah dikuburkan. Tapi ada pendapat lain tidak harus mak itu. Kalaupun memang sudah dikuburkan, kita tahu memang, cuman kita ni tak terkubur ataupun tak sempat, boleh Pak. Boleh kita salat jenazah. Salat gaib tadi, ya. Salat gaib. Tak mana salat gaib itu niatnya. Hampir sama pecah yang tadilah. Cuman agak dirubah karena kalau kata ulama salat gaib ini kalau pacak namanya disebut. Karena saat itu mungkin yang meninggal tu banyak. Nah, kita ni nak nyolatkan siapa? Usolli ala mayyiti. Lafaz niat. Usolli ala mayyiti. Sebutlah siapa namanya ni. Sianu bin Sianu. Al-ghaibi. Gaib. Arba'at takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Sama ujungnya. Usolli ala mayyiti. Sebutkan namanya al-ghaibi. Gaib. Misal, habis sembahyang Jumat, kalau ada orang sembahyang gaib, sembahyang Jumat.
Kita tak baca niatnya. Kita tak baca niat salat gaib tadi. Tak usah makai lafaz, tak ngerti kita ni. Allahu Akbar. Jeruati sana lintas ke. Sengaja aku solat, apa yang disolatkan oleh imam. Itu baik. Ngentol. Ya, ngentol. Usolli ala man shalla alaihil imam. Aku solat sebagaimana apa yang imam solat. Kalau tidak baca, melok imam tu lah. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Solat gaib ni siapa ini? Kalau kita tahu, mengkali. Yang kita solat gaib, ini. Yang lompok galak. Ada pernah kejadian ulama-ulama besar meninggal. Solat gaib. Kalaupun ada keterangan yang sudah dikubur, boleh solat lagi, tidak apa-apa. Boleh. Ada yang ngomong, jangan kalau seandainya setelah dikubur. Tapi ada pernah kami belajar dulu. Misal, ini misal. Kita ni nak ngejar jenazah. Misal KM12. Jalan macet. Warga kita atau kawan kita. Dan idaknya lah dikubur, Pak. Jenazah tadi. Lah dikubur ke? No, tak sempat semayang jenazah. Tak pacak main jenazah. Lah sudah dikubur ke? Wong balik kalau sudah. Kita kepengen semayang, tak apa. Depan kuburannya tu. Allahu Akbar. Tidak jadi masalah. Kalaupun tidak terhitung jadi fadilat salat jenazah, terhitung doa buat dia. Mendiawasi wong. Tak lain saknya kawan ni ada mayang di kuburan ngapo dah ni. Ya. Padahal kan tadilah sudah disolatkan. Kalaupun kepengen solat, cuman kita ni malah dikubur sudah. Tinggal berdoanya baik. Jadi itu masalah salat gaib. Di wong wong meninggal itu ada yang jenazahnya tercogok depan kita. Ada yang jenazahnya tidak tito pacak nyingoknya. Cuman jaraknya tadi tak boleh basing-basing. Ya, tak boleh basing-basing. Ada syaratnya. Ngapa disyaratkan ada jarak? Karena kalau seandainya tidak disyaratkan, muat wong jadi males. Ya, kita sini, Palembang. KM14 lah masuk Banyuasin. Cuman tidak masuk jarak 2 merhala, tidak. Sesuai sana. Yalah sini be. Itulah ngapa ada syarat untuk jarak kalau seandainya wong jenazah itu meninggal untuk dilaksanakan salat gaib. Kemudian masalah salat jenazah, posisi mayit waktu sholat jenazah, imamnya di bagian kepala kalau jenazahnya lanang. Imam di bagian perut, tengah-tengah kalau jenazahnya betina. Itu sunnahnya. Tidak jadi wajib. Karena ngapa? Tergantung tempat. Kalau tempat seandainya tidak memungkinkan, tidak baca juga. Tapi ini sunnah yang dikuatkan. Jangan mentang, pasingan, jangan, tidak boleh. Ya, kalau seandainya tempat sempit, yang ribut palak kanan, palak kiri, tidak usah jadi ributnya. Benar kalau ini berbantah, kanan, tak baca kiri. Mulai metu ke dalil kalau. Aku dengar si kiai si anu nerangkan mak ini. No aku dengar kiai itu nerangkan mak ini. Ribut. Ya? Laju orang main jenazah tadi. Balik kalau dua-duanya. Tinggal yang lain mayang jenazah tak. Dia balik.
Itulah, jadi perhatian, nak hati-hati. Segala gawe ni nak benar-benar sabar-sabar, benar-benar. Jangan sampai kita ni gara-gara nilai setitik rusak susu sebelango. Tambah lagi ni lah nak pakai lebaran haji ni. Banyak kepala kita ni Pak. Tambah lagi ngurusi korban. Ana berapa kali kadang ditanya orang masalah korban. Yang rusuh ni kadang, yo kita ni kepala ni lain-lain isi. Kok pengen mak ini, si kok kepengen mak itu. Si kok mak ini, si kok mak itu. Memang kalau nak ngurus korban ini nak hati lapangnya. Hati lapang, banyak-banyak sabar. Dan harus jelas. Harus jelas. Wong korban itu, nitipkan korban dengan kita, panitia itu. Dia tu nak ibadat, cuman dia tak pacak ngawe ke. Jadi dititipkanlah dengan panitia. Taknya, melaynya, incangnya, ngolidnya, tak pacak kalau orangnya. Jadi dititipkanlah sama panitia. Ini ibadat dia, sedekah dia ini nih. Punya dia. Hak dia. Itu cuman minta tolong. Nah, kita tadi sebagai panitia itu nak benar-benar jelas-jelas sama yang punya nih. Tambah lagi sapi, Pak. Sapi wong tujuh nih. Lain-lain ekornya. Ada sikah, sudahlah, aku tak pulak lah. Berapa dikit jadilah, asal ngembek sunnah nyicipnya. Yang punya korban tu Pak, sunnah dia makan. Sedikit jadilah. Walaupun dia boleh ngembek 1/3 dari daging korban dia. Tak boleh lebih. Ya? Tidak boleh lebih. 1/3 itulah jatah dia. Tak boleh lebih. Tidak, cak ini. Jadi sikok sapi itu bagi 7 dulu bersihnya. Misal sapi tadi berapa? Lemak bagi 7 ni berapa lah? 49, pucuk 49, 98 ni. 98. Benar tak? 49 kali 2. 98. Bagi wong 7. Berapa kilo? 7. Tidak besarnya nih. Tidak. Yang mudah belah. 100 kilo misal sapi tadi. Misal mbak besar 100. Dagingnya dagingnya. Tidak ada masuk kulit, tidak ada masuk ini. Pokoknya yang nak dibagi ke 100. 100 tadi bagi dulu 7. Kalau seandainya nak perhitungan, ini nak perhitungan. Nak perhitungan. Bagi 7. Berapa 100 bagi 7? Hah? 100 bagi 7. 14. 14 sekian. 14 lah taruhlah. Berarti 14 kilo sewa. Yang punya dia. Nah, dia tak boleh ngembek 14 itu. Ngapa? Dia batas 1/3 dari 14 tadi. Punya dia boleh nyecip. Tuh, boleh nyecipnya tu. Boleh. Boleh, sunnah dia tu ngembek. 1/3 tu batasnya. Kalau nak dikit, dah apa-apa. Ayah aku ngembek dikit lah, maji 1/2 kilo. Yang lain biarlah aku sedekah ke. Korban aku ini. Wajib wong sikok tadi. Yang sikok tadi lain. Oh, mana baca model itu? Banyak aku ni mata duit. Nah, itu juga Pak payah otak wong 7 tu lain-lain. Nah, itulah nak benar-benar itu ngapa? Ijab kabul dengan wong yang nitip korban tu mak mano? Kau nitip korban sini, perjanjian dulu. Kau ngembek berapa? Upahnya mak mano? Ininya mak mano?
Jadi banyak yang nak dihitung. Tidak basing-basing. Itu kadang jadi kepala tu. Lemak-lemak kita nak ibadat, tahu-tahu timbul rusuh baik. Ana ingat ni dulu pesan guru ana. Satu topik dulu pernah ngomong. Kita korban tu beli kambing, beli sapi, taruhlah 3 juta mentu ke duit. Pacak kita mentu ke duit 3 juta. Pacak berarti kita tu sanggup. Beli rendang pagi sore, sanggup tak kita? Sanggup. Ya sudah. Jangan banyak gina cincong. Sedekah kalau. Mbak dikit jadilah. Nak mak mano berejo panitia, kita sudah lepas. Kambing. Berapa sekilo kambing, manggo? Kalau orang jual kambing, berapa sekilo? 130. Oh, kamu cak sapi, daging kambing 130. Kambing 3 juta. Beli pasar Kutos itu ada jual daging kambing, ada. Banyak. Nah, beli haji 1/2 kilo, masak deh. Korban tadi jangan tak nyecip baik, yang lain cerah kalau orang kan. Sudah tak pening gitu. Itu kata guru ana. Jadi ke tadi lain kepala, lain-lain. Yang wong tojo tadi, aku nak ambil kalau. Yang 14 kilo tadi, aku pacak lah, aku magi kayaknya. Ujang ini tadi, mak ini, ujang ini, sudah. Timbul rusuhnya baik. Tuh, kegok lah itu. Itu kadang kegok tuh Pak, wong kita. Urusan ibadat, kadang jadi kegok. Urusan ibadat. Itu nak benar-benar, nak sabar-sabar. Tak idak belum lah kambing tuh, biji lah hilang. Belum disembelih kambing, biji lah hilang. Iya. Masih hidup kambing kalau biji hilang. Masih hidup. Iya. Ah. Tuh. Ya Allah. Ana Pak nyingoi kalau memang ada yang ngatunya, ada yang dipandang lemah. Cuman itulah tadi. Nak jelas-jelas. Nak jelas-jelas. Ada tukang nyemele ni, idak galak minta upah. Upahnya palaknya itulah. Ada. Palaknya. Harusnya potong di sini, baca. Datang mamang itu motong di sini. Ay, maca. Ini kita ya. Mentang upah palak tadi agak jauh letaknya. Hati-hati, hati-hati. Ya Allah. Ya. Hati. Apa nyasar ke korban nih? Pak, itu ke jenazah kepala kanan kiri tadi nah, kadang rusuh. Yang kita nih galak rusuh nih ya. Itu yang bulan puasa tadi, kendang belum jadi hilang, rusuh pula. Yang namanya barang gratis ini, barang dibagikan ini, nak benar-benar. Namanya dibagi ke. Kupon nak benar-benar. Jangan tak katik kupon ni bahaya. Nak benar-benar apa bahasanya ni? Manajemennya. Kupon berapa nian? Totalnya ni. Kita ni lah pacak ngigo-ngigo. Jangan kaget kupon wong masih banyak, daging habis. Iya, kita ni kan magi kan ni kan perhitungan. Berapa banyak kupon? Sesuai ke? Giliran sore-sore adalah budak kecil 2 ekor. Pak, minta korban ibu kami. Kupon ini nak. No, daging habis. Nah, mana coba? Ya Allah. Dulu ada yang dasarkan jahil tadi. Sebelum lah nyingit ke daging selalu beduk. Dasar lupa ngembeknya. Sampailah berapa hari mampu dari selalu beduk itu. Ya Allah mampu. Lauletan lah belatung. Jika kita tak baik, gawe model main. Sangat singit ini. Apalah nak disingit ke selalu beduk. Jadi
iyalah hati-hati, pesanan hati-hati. Kalaupun ada hati-hati, dirembuk ke benar-benar. Panitia boleh panitia. Cuman sesuai ke kita ni itulah. Ana di sana kadang ditanya wong, mak mana Ustaz? Upahnya meleh lain. Diminta Pak. Sama yang korban tadi. Bukannya wong korban tu ngenjuk bae langsung, tidak, nyemele nak dibayar. Nah, nyincang. Siapa yang nyincang ni? Ngupah apa sukarela be? Ngupah apa gotong royong be? Ngupah itu ngupahnya berapa? Kantong asoy mak mano? Upah capek mak mano? Mak itu caranya. Banyak perhitungannya. Itu jangan tu matang-matang ni. Segala gawe itu kalau matang, insya-Allah mudah-mudahan. Yang bahaya tadi ngapo? Kuponnya banyak lebih tapi daging katik lagi. Nyadi kebalak, Pak. Boleh jahat baik. Itulah capek, cuman itulah tadi karena tak perhitungan. Itulah capek dari pagi ngurusi korban. Lah boleh capek, boleh fitnah pula. Anu kupon masih daging katik ini. Sudah kena kalau. Padahal kita tidak perhitungan sebelum. Boleh ngembek, cuman diperhatikan ya, jangan sampai kakek ada yang ngaso tidak dapat, tidak ada ngaso adil. Tuh. Balik cerita jenazah be. Jenazah sapi kakek bulan 6. Jenazah wong dulu ini. Kepala tadi sudah. Sunnah mensolati jenazah di masjid ataupun di mana tempat untuk dilaksanakan dengan berjamaah itu jemaahnya barisannya ganjil. Okay? Barisan jemaahnya ganjil. Memperbanyak jenazah itu menjadi 3 shaf. Walaupun wongnya dikit jadi ke 3 shaf. Men yang payah ni semayangnya wong 3. Jadi makmum. Imam sikok makmum 3. Laju berbaris panjang ke belakang tidak apa-apa jadi 1 shaf baik. Ya. Laju antri model itu. Nah, ini menurut pendapat Imam Romli. Ada weh? Apa kata Imam Romli? Fadilat 3 shaf itu termasuk imam. Kata beliau. 3 shaf itu termasuk imam. 1, 2, 3. Tapi kebanyakan pendapat 3 itu shaf makmumnya baik. Nah, Ibnu Hajar, makmum itu jadi 3 shaf makmumnya. Kemudian tidak disunnahkan mengakhirkan salat jenazah. Artinya jangan dilambat-lambat ke. Menkira-kira waktu yang sudah disepakati ba'da asar, habis asar semayang kelah. Atau kemarin anak jelaskan kan, salat jenazah itu baiknya digawikan sebelum asar. Ngapo? Karena takutnya ada wong kepengen melok lagi. Karena dia ba'da asar tak baca melok lagi. Karena dia sudah di rumah. Ngapo dia tak boleh? Karena dia sudah di rumah. Habis asar tak boleh dia melok lagi. Jadi ngapo disunnahkan, tidak disunnahkan mengakhirkan salat jenazah. Tidak disunnahkan. Artinya jenazah ini harus cepat-cepat disolatkan dan dikuburkan. Biar ngapo? Biar mayit ni tidak berubah, kondisinya tidak rusak, tidak menimbulkan bau. Kemudian boleh untuk ditunggu seandainya tidak memakan waktu yang lama. Misal,
Kita lah sepakat ngawak jam 4. Anaknya nih dari luar kota lah di jalan. Dikit lagi nyampe. Nah, ada apa-apa ditunggu sedengan itu. Kesian anaknya pengen mungkin sholat jenazah bapaknya. Jadi tidak disunahkan mengakhirkan sholat jenazah karena menunggu jemaah, kecuali yang ditunggu tu walinya yang bakal datang dalam waktu dekat itu. Tapi kalau ini masih di Prabu, tak usah tunggu lagi, tinggal kelah. Masih di jalan tol Kayu Agung, sudah tinggal kelah. Ya, jadi tidak disunahkan mengakhirkan salat jenazah. Kalau di Jawa, Pak, malam-malam di kubur mayang jenazah. Kita inilah yang masih agak-agak lemah. Misal, jam berapa meninggal? Kalau malam meninggal, biasanya ngawak zuhur atau jam 4 atau jam 2. Misal meninggalnya pagi digawak jam 4. Meninggalnya sore digawak besok pagi. Karena kita ni jarang teradat malam. Ana dulu pernah di Banten, masih ada keluarga kakak. Meninggalnya sore sebelum asar, lanak asar jam 2:30 jam 3. Pikir ana besok pagi dikubur. Karena sebutannya itu jam 8. Akan dimakamkan pada jam 8. Oh, itu besok pagi caknya. Taunya malam itulah, Pak. Jam 8 malam digawak. Salat, gawak kubur langsung. Malam-malam ngeduk. Ini apa? Nanam jenazah tu malam itu. Kita ni jarang ada. Pernah sekali nemui pernah. Ana pernah nemui wong di kubur jam 2 malam. Pernah ana nemui Palembang, Nagus Wida. Karena jenazahnya dari Semarang waktu itu. Jadi nyampe ke rumah dengar salat langsung kuburan Nagus Wida. Jam 2 atau 2:30 malam. Ana nemui. Ya Allah, kalau kita ni lah kalau kita jarang ada yang model itu. Ya, jarang ada. Ya. Payah nak ngejokan itulah wong kita. Sarana yang tu. Jadi itu berkaitan dengan salat jenazah baik pun rukun ataupun yang lainnya. Jadi pelajari, tunjuk tahu siapa yang pacak, tunjuk tahu anak kita, zuriat keturunan kita, belajar untuk salat jenazah. Kage habis ini kita masalah kubur ke pula. Dah disolatkan di kubur ke pula. Insyaallah manfaat. Pagi 8:30 mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang ingat akan Allah Subhanahu wa taala dan semangat kita untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan apa yang kita gawekan, apa yang dikerjakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian walafu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila tariqil mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.